itu gimana pramugari supaya pada sakit kayak gitu? Nggak ada yang sakit. Oke, kembali lagi di Medika OHC Podcast. Kali ini kita bersama lagi Dr. Arif, Magister Kedokteran Kerja. Dok, kali ini banyak yang bertanya terkait topik medical check up lagi, Dok. Ya, walaupun kita sering ulang-ulang nih tentang topik medical check up, tapi yang di sini kita akan bahas tentang medical check up sesuai dengan resiko pekerjaan. Nah, kalau misalnya dokter boleh cerita dulu mungkin terkait medical check up, kan masyarakat masih banyak yang belum familiar, Dok ya. Manajemen belum familiar terkait medical check up sesuai resiko pekerjaan. Kalau dokter sendiri selama melakukan medical check up di perusahaan, pengalamannya seperti apa ya, Dok, di request dari perusahaan tersebut? Ya, pertama kali yang harus kita pikirkan ya, ini dibuat perusahaan ya. Artinya perusahaan itu penyelenggara atau yang menyandang dana ya. Itu juga perlu mendengarkan podcast ini karena sangat penting. Kadang-kadang kita melihat di lapangan itu ada yang royal, medical check up semua orang diperiksa dengan segala macam item yang banyak. Ada juga yang kekurangan dana tapi harus medical check up, dan mereka juga tidak tepat juga akhirnya menentukan pilihan-pilihan paket gitu kan. Terus juga ketika mereka memilih vendor segala macam, ketika lihat report segala macam, itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Cuma kalau kita lihat dari mana yang paling prioritas atau mana yang paling penting untuk itu adalah ya kembali ke lihat di video ini nih, video kita yang ini ya, tentang assessment ya. Jadi bagaimana kita bisa menentukan paket itu berdasarkan assessment dulu gitu. Nah, itu ada beberapa cerita sih, cuma saya akan jelaskan tentang assessment dulu kan. Kalau medical check up itu tanpa didahului dengan assessment atau penilaian, ini dibagi dua menurut saya. Satu yang assessment lapangan tentang tempat kerja, yang kedua assessment data. Tempat kerja itu daerah mana yang bising, daerah mana yang ada hidrokarbon, daerah mana yang ada masalah ergonomik, daerah mana ada kebisingan, daerah mana lokasi kerja yang ada radiasi. Kalau di data, berapa sebaran usia, banyakan cowok apa cewek, banyakan diabetes apa darah tinggi, gemuk berapa, ini berapa, itu asesmen dulu. Ya, selesai itu. Oke, mungkin Dok sebelum kita masuk ke assessment, kalau assessment kan mungkin para penonton ini bingung nih hidrokarbon nih buat apa ya? Mungkin kalau misalnya dari cerita Dokter Arif kan ada dua kutub tadi, manajemen yang mungkin mau karena dananya banyak jadinya jor-joran semuanya diperiksa, sama manajemen yang dananya sedikit akhirnya apapun jadi terlimit ya dilakukan pemeriksaannya. Nah mungkin dokter boleh cerita dulu dok pengalaman perusahaan-perusahaan yang request dengan dananya yang minimalis dok. Itu biasanya akhirnya apa yang dipilih vendor medical check up-nya ataupun apa saja yang diperiksa oleh perusahaan yang sangat minimal ini gitu. Perusahaan yang dengan dana yang sedikit ya, artinya sedikit itu mereka sebenarnya tidak tahu dan ini cukup atau enggak gitu kan. Tapi mereka punya karyawan yang sangat banyak. Akhirnya mereka punya budget misalnya hanya untuk beberapa item saja. Cuma mereka kadang-kadang melupakan suatu item yang penting, yaitu pemeriksaan fisik dokter. Itu malah dihapus. Oke, itu kan yang padahal paling dasar dok ya. Pada dasar, itu malah dihapus. Kayak medical check up yang penting lab aja katanya sama ronsen. Ya enggak juga lah, gitu kan. Karena pemeriksaan lab itu kan tidak pernah mengetahui orang ini buta atau enggak. Orang hasil lab itu juga tidak mengetahui orang itu lumpuh atau enggak. Kan nggak ada yang tahu. Terus orangnya matanya ini, maaf nih Mas, terbisus, emang ada lab yang bisa ukur? Kan nggak ada. Gitu kan. Di situ. Dihapus sama dia. Terus ada juga yang pernah sih ya, itu urin doang.
terus ada lab darah doang gitu kan. Oke. Kalau untuk yang Royal banyak banget ya. Semua orang USG, semua orang treadmill, semua orang spirometri, semua orang audiometri, ya. Terus habis itu ada makan prasmanannya. Oke dok, mungkin kita jangan masuk ke yang medical check up yang royal dok. Kita masih yang ekonomis dulu. Nah, Ekonomis. yang ekonomis ini, kenapa kira-kira dari manajemen itu ingin menghapus pemeriksaan dokter? Padahal tadi seperti dokter Arif katakan, pemeriksaan dokter ini sangat penting. Contoh kita buat tahu strabismus dan lain-lain gitu dok. Karena mereka pikir medical check up itu lab, alat, gitu. Bukan, Oke. ya kita perlu edukasi lah. Itu maksudnya, tapi kita nggak bilang, Pak, Bapak nggak boleh dong kayak gitu, harusnya pakai pakai dokter gitu kan. Nggak bisa bilang begitu. Kita hanya bisa bilang, Bapak di sini ada kebisingan nggak? Bapak pakai bahan kimianya apa? Terus kita usulkan, bagaimana kalau ini dulu aja, tapi paketnya lengkap Pak gini. Sedangkan anak yang baru masuk, usianya di bawah 30, ini paketnya ini lebih sederhana. Terus ada orang yang office aja, mungkin medical check up-nya ditunda tahun depan misalnya begitu. Jadi, tapi tujuan dari medical check up itu sendiri dapat, karena tujuannya kan untuk mengetahui profil kesehatan dan mendeteksi adanya penyakit akibat kerja ya. Jadi bisa dapat gitu kan. Kalau tidak ada pemeriksaan dokter dan juga dia minim juga kadang-kadang terlewat. Kayak ada benjolan di bawah kulit kan nggak tahu. Tuh. Ya, begitu. Jadi di sini untuk manajemen yang dananya kurang, tetap pemeriksaan dokter sangat penting dok ya, karena kita akan periksa dari mulai kepala, badan sampai ke kaki ya, termasuk auskultasi, dengerin suara jantung dan paru. Ya. Ya, pemeriksaan standar seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut dok ke perusahaan yang budgetnya berlebih. Kayak tadi dokter Arif katakan, semua diperiksa USG. Bukannya bagus dok. Jadi kan semuanya jadi diperiksa gitu kan? Iya. Waktu itu perusahaannya itu dia memproduksi suatu alat bertekanan tinggi kalau nggak salah ya. Budgetnya banyak, gede gitu kan. Marah mereka sampai mengadakan acara makan-makan, prasmanan. Jadi saat medical check up itu eh, makan-makan gitu kan. Nah, apa? Kalau dia memeriksa semua di situ, itu cenderung menjadi tidak tidak apa ya, tidak tepat guna gitu kan. Karena ada beberapa pemeriksaan mungkin yang bisa dialihkan untuk yang lebih sesuai, misalnya pemeriksaan tentang biologi monitoring. Oke. Biologi monitoring, terus juga pemeriksaan yang sifatnya juga lebih lebih mendalam lagi. Misalnya tadinya kan gula darah, HbA1c aja misalnya untuk yang kasus diabetes gitu kan. Tapi ini semuanya di USG. Akhirnya apa kejadiannya? Kan fatty liver. Banyak keluar semua. Nih kalau udah timbul fatty liver, terus karyawannya tuh saya harus gimana gitu kan. Nah, dokter jawabnya apa? Harus ditindaklanjutkan, tindak lanjut gitu kan, keluar dana lagi gitu kan. Jadi padahal itu akibat suatu pemeriksaan yang terlalu berlebihan menurut saya. Terus lagi biasanya berlebihan juga spirometri. Emangnya ada suatu lokasi kerja yang menyebabkan terjadinya asma atau kanker paru sehingga bukan restriksi? Nggak tahu. Nah, terus ngapain diperiksa? Saya bilang, ya kan buat periksa ini paru-paru gitu kan. Terus juga audiometri. Emang ada yang kebisingan? Enggak sih katanya. Ya, ngapain juga gitu kan? Akhirnya malah menimbulkan masalah karena data-data yang harus diolah. Gitu. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya inti dari dokter Arif itu mengatakan medical check up-nya perlu tepat sasaran dok ya, Sasaran, agar tepat dananya, tepat bisa guna. tadi efisiensi Iya. dana tersebut dialokasikan ke tempat-tempat pemeriksaan yang
tepat lebih gitu dok ya. spesifik, lebih tepat. Oke. Nah tapi memang ini kan maka dari itu kita perlu melakukan edukasi ke teman-teman semua untuk salah satunya di podcast ini. Nah salah satunya pastinya para manajemen ya kurang paham lah dok. Apa namanya audiometri harus tempat yang bising, spirometri harus tempat yang berdebu. Karena perusahaannya banyak dana, akhirnya ya kita mau periksa semua. Vendor kesehatannya pun mau juga dong. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut agar akhirnya para manajemen ini bisa memilih vendor yang bisa tepat sasaran dalam melakukan pemeriksaannya agar lebih efisien budgetnya. Ini vendor ya? Saya kemarin baru aja pulang dari Bekasi, presentasi di sebuah perusahaan ya. Jadi mereka itu rupanya senang kalau saya yang lagi ngomong gitu, dan mereka menganggap bahwa saya pantas untuk berbicara pada atasan mereka, pada level yang lebih tinggi dari mereka. Jadi pas lagi saya ngomong gitu, terus saya tanya, paketnya apa aja mereka? Tolong tampilin ini. Terus gimana? Oh, kan dia nanya, dok, nanti untuk audiometri punya berapa booth? Tak punya 1 atau 2. Emang berapa banyak Pak yang diperiksa audiometri? Ya 300. Kenapa segitu banyak Pak? Kalau sampai 300 kita butuh 2-3 booth, kita pasti sewa punya orang lain gitu kan. Oh gitu ya. Terus saya mau tanya kenapa tuh sampai bisa audiometri 300? Emang di daerah bising? Sini paling bising 85 dok, atau di bawah itu. Terus kenapa Bapak periksa audiometri? Bapak kan tahu bahwa periksa audiometri itu digunakan untuk terjadinya ketulian akibat bising kan. Coba saya lihat data pemeriksaan lingkungannya, nanti dikasih, ada yang bising nggak? Kalau Bapak ternyata bisingnya itu hanya pada orang bising aja, bayangkan 300 orang diperiksa kali berapa puluh ribu gitu kan. Itu akan memboroskan gitu kan. Ini real. Kemarin tata cara pemeriksaan spirometri dan audiometri itu sangat tergantung dari operator. Dulu pernah ada medical check-up pramugari, semuanya restriksi berat spirometri. Kan gitu. Kan pramugari kalau niup spirometri gimana? Restriksi semua. Berat Restriksi semua gitu. Oh itu gimana pramugari semua yang pada sakit kayak gitu? Nggak ada yang sakit. Jadi memang dari operator perlu edukasi juga dok ya. Ngapain juga Anda periksa spirometri kalau akan banyak menimba begitu banyak masalah yang harus dikonfirmasi ulang. Jadi gimana dok? Ganti aja, dirubah. Wah nggak bisa. Kenapa? Nanti dimarahin sama serikat kerja. Karena mengurangi item katanya. Nanti dimarahin sama serikat pekerja katanya. Mereka nggak ngerti. Ya udah tahun depan. Tapi yang jelas nanti kita assessment dulu ya. Nanti saya kirim Dr. Stelon untuk assessment. Dari situ baru nanti kita bisa pilah-pilah gitu kan. Jadi bikin efisien tadi dok gitu. Ya. Nah itu ekstrim. Spirometri semua, audiometri semua. Mau office kayak mau apa semua itu bisa. Ada pertanyaan nih? Jadi akhirnya kita bisa sebenarnya kalau kayak case di perusahaan tadi tahun depan di assess, kita bisa kurangin mungkin spirometri, audiometri, kasih masukan supaya pekerja-pekerja yang beresiko saja yang diperiksa tersebut. Nah, berarti kan nanti bakal ada dana yang sisa nih dok. Oke. Tadi dokter ada sempat singgung biomonitoring sama pemeriksaan terkait ergonomi misalnya dok. Nah, dana sisa tersebut seandainya kita lakukan ke biomonitoring, apa sih sebenarnya biomonitoring itu dan bahan-bahan apa yang perlu diperiksa nanti dok oleh perusahaan tersebut? Seandainya dari hasil pemeriksaan itu mau dialihkan ke biologi monitoring, kalau memang diperlukan, misalnya mereka masih menggunakan pelarut organik, mereka masih menggunakan merkuri, ngelasnya pakai timbal atau pakai silver atau pakai apa yang kebetulan diduga berat nih kan. Diduga berat tuh artinya hasil pemeriksaan lingkungannya sih kagak ada gitu kan. Tapi cenderung kayaknya ini bekerjanya tidak safety sama sekali. Misalnya, orang yang menuangkan cat di
eh, apa namanya ruang penimbangan. Nah, itu biasanya itu gitu tuh. Dia terhirup bahan kimia terus dok ya. Nggak pakai masker, nggak pakai masker dia, keisup gitu. Nanti orang itu tuh, gejalanya ada nggak? Belum ada, tapi dukur lah orang itu untuk apa catu apa sih? Apa bahan apa pelarutnya ya mungkin. Katakanlah diketahui setelah memiliki check up nih, ada data diabetes itu kan. Nah, beberapa orang itu tambahin lah HB1C. Oke. Kan 100.000 tuh, Mm-mm. kadang-kadang kayak gitu. Jadi lebih efisien gitu kan. Jadi di switch memang ya, contohnya tadi Iya. kayak Nah, diabetes. Mungkin kita lanjut dulu dok ke biomonitoring tadi. Karena kan kalau misalnya kita temanya tentang medical check up sesuai pekerjaan, manajemen sudah cukup pasti mengerti terkait audiometri ataupun spirometri. Ya, sebagian besar lah dok. Nah, kalau biomonitoring ini memang salah satu hal yang sangat jarang ya didengar ya. jarang. Nah, tadi dokter bilang contoh pekerja menuangkan cat. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada pekerja yang beresiko dengan bahan kimia tersebut, biomonitoring kan kita periksa kadar bahan kimia dalam tubuh seseorang misalnya, gitu kan? Metabolitnya. Metaboliknya seperti apa. Nah, perusahaan itu perlu departemen seperti apa dan juga harus mempersiapkan data seperti apa di perusahaan tersebut agar pada akhirnya para pekerja yang beresiko tinggi bisa diperiksa biomonitoring yang tepat, dok. Ya, pertama eh, dari asesmen itu kan kita kumpulkan MSDS-nya, Material safety. material safety data sheet. Kan dilihat dulu. Ini bahan ini akan menyebabkan kelainan pada organ ginjal. Orang ini menyebabkan kanker misalnya. Nah ini harus diperiksa kalau ada dananya, pemeriksa metabolit benda ini. Oke. Atau kalau hidrokarbon kan ke saraf ya, Hmm. ada nggak bahan itu yang tertinggal di dalam tubuh sebagai bentuk metabolit? Kalau dari sisi bahannya udah nggak ada, cuma hasil metabolismenya yang diperiksa kan. Nah di situ ada nggak di situ? Nah kalau udah ada gitu, nah kita kasih laporan ke perusahaan, baru dipindahkan orangnya. Tapi yang paling berguna atau yang sudah umum dilakukan itu pabrik baterai, Oh, pabrik pabrik aki. baterai. Aki ya. Itu biasanya itu apa? Timah hitam ya, Timbal ya, dok. timbal. Itu timbal udah pasti sudah. Oke, jadi startnya memang dari MSDS tadi. Ya. Mungkin yang mengelola, pasti kalau perusahaan kimia harusnya udah punya data MSDS, dok ya. Seharusnya mereka punya data MDS dan seharusnya mereka punya biologi monitoring. Termasuk yang mengelola MSDS tersebut umumnya adalah Departemen HSE, begitu ya. saya lah ya. Health Safety Environment. Oke, I see. Jadi memang pada endingnya untuk kita biomonitoring kita perlu MSDS dulu. Oke. Nah selain itu dok, mungkin dari dokter Arif ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharing terkait bagaimana manajemen itu setelah mengurangi pemeriksaan-pemeriksaan yang ada, contoh tadi mengurangi audiometri dan mengalokasikan dana tersebut ke pemeriksaan yang lebih tepat sasaran. Itu ada pengalaman nggak dok untuk merubah ke arah situ dok? Pengalamannya apa jarang. Maksudnya mereka yang ikut itu tuh jarang. Mereka tetap tidak berubah biasanya. Tapi ada yang ekstrim. Jadi waktu mereka budgetnya rendah itu, mereka setelah saya memberikan saran untuk membagi dalam beberapa waktu. Jadi untuk tahun ini yang medical check up itu yang sudah umurnya 3 atas 35, yang orang paling berisiko. Jadi sedikit banget yang medical check up. Oh oke. Kan mereka ada banyak tuh 500. Jadi tahun ini 100. Itu udah paling orang yang tua, orang yang risiko kerjanya paling berat, orang yang paling bahaya, nah itu diutamakan. Nah itu ngerti tuh. Si HED-nya ngerti, manajemennya ngerti, oh ya itu dulu yang penting gitu kan. Habis itu level yang kedua, yang usianya lebih muda dan yang sudah tidak megang barang-barang berbahaya. Yang ketiga lagi, yang betul-betul office, yang nggak ada risiko sama sekali. Terus, tapi jangan lupa saya bilang, supirnya direksi, supirnya owner duluan supaya tidak meninggal mendadak lagi nyupirin bos. Saya bilang gitu. Oh gitu ya, iya. Jadi supir-supir duluan. Yang membawa orang ambil keputusan perusahaan tuh kita utamakan untuk duluan medical check. Oke. Jadi di saat perusahaan budgetnya minimalis, saat rekomendasi dari dokter Arif itu adalah pemetaan
prioritas yang Ya, diperiksa ya. prioritas ya. Bukan malah mungkin diperiksa semua tapi pemeriksaannya Nggak jelas. tidak tepat begitu Tidak dok tepat. ya. Iya. Oke. Oke, kalau gitu dok, terima kasih sudah sharing terkait pemeriksaan medical check up yang berkaitan dengan sesuai dengan resiko pekerjaan. Dari Dokter Arif mungkin bisa memberikan saran-saran ataupun penutupan untuk teman-teman manajemen untuk bisa melakukan medical check up dengan tepat dan efisien, dok. Ya, bagusnya selalu melakukan assessment dulu dan jangan terburu-buru untuk melakukan jadwal medical check up sebelum berkonsultasi sama dokter kesehatan kerja maupun SPOK. Ya, jadi caranya jadi gimana supaya dari kita tidak bisa kita pungkiri ini kan masalah budget. Budgetnya itu supaya efisien gimana gitu kan. Oke. Itu harus dikonsultasikan. Kita sebagai provider atau sebagai lab gitu kan, kalau saya gitu kan, dibilang seneng ya nggak juga. Kalau Anda terlalu bikin banyak ini item-item gitu juga, saya juga nggak tidak merasa senang gitu kan, karena menjadi mubazir gitu kan. Seperti contohnya juga pada tender BUMN atau negara ya yang sementara ini sedang ditenderkan gitu kan, 27.000 karyawan Oke. medical check up seluruh Indonesia. Itemnya tuh ada USG, ada treadmill, ada segala macam. Nah, untuk karyawannya, katakanlah di suatu tempat yang terpencil gitu, tapi Anda menuliskan paket-paket medical check up yang tidak mungkin dilaksanakan di wilayah itu. Gimana juga Anda akan melakukannya kan? Harus cari solusinya seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Arif atas sharing kali ini. Tentu akan sangat bermanfaat bagi para manajemen perusahaan untuk memilih paket medical check up yang tepat dan juga efisien dalam pelaksanaan medical check up-nya. Ya. Agar hasilnya ya dapat dipakai dan nggak mubazir dok tadi dok ya. Ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi nanti di podcast berikutnya, di podcast Medica OHC, dan sampai bertemu di podcast selanjutnya.